Durhaka sama suami dosa besar bukan Bu? Ya. Durhaka sama orang tua? Ya. Pernah memfitnah? Ya. Gibah? Tiap hari itu mah Bu. Gak sengaja. Tapi misalnya mah kalau ada yang begini ngomong keceplosan, nah tuh mau pergi mau bergibah, astagfirullahaladzim. Orang padahal dalam masih misalkan keadaan yang begitu niatnya mau keluar rumah cari ilmu gitu. Tapi entah yang keceplosan mengucap begini, entah dia kesal atau ada niat lain, walau tidak tahu. Iya. Yang penting kan kitanya Bu. Kita ngegibah buat ngegibah bukan kan? Nah itu yang justru yang harus bertaubat itu yang tadi nyeletuk, celetuk itu tadi ya. Dia ada hasud, ada dengki. Kenapa? Orang yang berilmu itu punya musuh Bu. Orang yang sedang meniti di jalan Allah pasti ada musuh. Musuhnya banyak. Bisa suami, bisa anak, bisa tetangga, bisa orang tua. Ngapain sih? Ngaji mulu. Akan ada yang begitu. Tetangganya nyinyir, alah dia mau apa, mau ke surga ya. Nah, dia ngomong seperti itu tuh untuk meledek. Iya Bu. Yang rajin ngaji ada tetangga nggak rajin ngaji. Yang nggak rajin ngaji tuh hasud. Biasanya ada sebagian hasud seperti begini. Apain sih tiap hari ke situ? Ngaji ini cukuplah seminggu berapa kali, ini kok tiap hari. Pasti ada yang nyeletuk begitu. Baik orang tua kadang kurang ngerti mereka, atau suami, kenapa sih harus ngaji tiap hari? Itu tantangan bagi orang-orang yang sedang meniti jalan ke surga. Pasti akan ada yang berkomentar seperti itu. Bagaimana sikap kita? Bersabar saja. Iya, maafkan saja. Oh, dia nggak ngerti, dia belum tahu. Duh, masya Allah kalau. Tapi ini saja sempat tadi saya makanya gunanya ilmu itu supaya kita nggak cepat baperan Bu. Kita santai aja. Ada kekuatan di dalam diri kita. Nangis ya, bukan nangis karena kesal Bu. Nangis kasihan sama dia, ya Allah kalau dia tahu kegunaannya ilmu ini, aduh sayang dia nggak mau ngaji malah begitu hatinya. Baru tuh nangis. Tapi kadang-kadang kita nangisnya bukan itu. Sebel banget sih begitu. Saya bilang sebel, saya cuma ya Allah, ini tahun lalu nggak ada yang begitu kok tiba-tiba akan ada ujian Bu, beda-beda ujian. Dari tahun ke tahun akan ada ujian karena yang kita hadapi adalah hasil yang sangat luar biasa. Kedudukan nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. Dari tahun ke tahun itu akan ada ujiannya. Tidak mungkin kita naik kelas Bu. Naik kelas dapat kemuliaan dari Allah tanpa ada ujian. Pasti akan ada ujiannya Bu. Dari mana aja datangnya ujian itu? Biasanya ujian itu akan datang dari orang-orang terdekat kita. Yang pertama, orang terdekat kita. Ibu ya yang merasain sendiri ya. Mau dari suami kek, mau dari anak kek, mau dari orang tua, mertua, tetangga. Pokoknya orang terdekat, bukan orang jauh, bukan lurah yang uji kita, bukan. Ya, makanya saya bilang ya Allah, kalau seandainya orang yang begitu tadi orang yang nggak saya kenal gitu, mungkin seringnya nggak seberapa. Ya itulah, ya Bu ya. Jadi tadi pertanyaannya Mama Bimas tadi apa tadi? Mandi, udah terjawab ya. Jadi mandi itu membersihkan dari segi lahirnya, kemudian bertobatnya membersihkan dari segi batinnya. Kita ini hidup harus bersih lahir dan Ibu ada yang belum taubat, mandi taubat. Kalau belum boleh mulai malam ini, sore atau ya sore. Kalau siang kan panas kali ya. Sore lah mandi sekujur tubuh kita mandi taubat kepada Allah. Jadi artinya komplit sempurna taubat kita, lahirnya bersih, badan kita, batinnya juga bersih. Tapi itu bukan wajib Bu ya. Niat aja nawaitul ghusla untuk bertaubat taubat lillahi ta'ala, untuk taubat kepada Allah. Jadi mandi taubat ini kalau kita lagi merasa ya Allah kayaknya dosaku tuh besar nih hari ini,
sama suami begini gitu, atau sama orang tua, atau apa hal-hal yang sepertinya dosa besar, maka cepat-cepatlah mandi taubatku. Kemudian sholat taubat. Setelah mandi sholat. Ya kalau malam ibu bangun jam 2 apa setengah 3 gitu, saya mau mandi taubat ya Allah, dosa aku kayaknya tadi melakukan ini, kita yang tahu ya. Mandilah ibu. Setelah mandi baru sholat taubat. Kemudian dilanjutkan dengan boleh sholat syukur wudhu ya, sholat syukur wudhu, kemudian sholat tahajud, sholat-sholat yang lain. Pokoknya usahakan Ramadan ini jangan leha-leha, jangan leyeh-leyeh. Tidak ada waktu sedikit pun untuk bersantai di bulan ini. Cuma 4 minggu Bu, cuma satu. Ibaratnya ini bulan Olimpiade. Kalau orang Olimpiade itu kan gak ada yang santai ya Bu ya. Orang mau final kejuaraan itu gak ada yang santai. Nah finalnya kita ini adalah di bulan Ramadan. Nanti pas pertempuran sengit terakhirnya 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu bisa ditentukan, penentuannya adalah sekarang. Kalau sekarang santai-santai, leha-leha, gak bakalan dapat 10 hari terakhir. Saya sudah menganalogikan orang yang mau berlomba ya. Itu mau lomba sepak bola lah, lomba basket lah, lomba apalah ibu contohnya gitu. Tapi dia santai-santai, nggak berlatih. Tiba waktunya 10 terakhir, bagian dia yang maju ke perlombaan tersebut, secara logika dia bakal bisa menang apa enggak Bu? Gak bakalan. Yang menang yang mana? Yang berlomba dari awal puasa. Siapa? Nah, kalau kita puasa ya, olimpiadenya orang bertakwa itu kita yang sudah mempersiapkan diri dari sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan belum bersiap, dari awal Ramadan atau dari hari kedua sekarang ini. Tidak ada waktu yang kosong Bu. Kalau habis ngaji pegang tasbih. Aduh, udah pegel nih ngaji ya, udah capek tenggorokan, pegang tasbih. Habis itu ngapain? Sambil di dapur bersolawat. Habis gitu ngapain? Selesai di dapur gelar sejadah. Di situ diangkat tangan sebanyak-banyaknya kepada Allah, mohon. Hati yang kotor diangkat ya, hati yang busuk. Minta untuk bisa kuat dalam beribadah. Minta supaya anak-anak angkat tangan sebanyak-banyaknya. Sudah gitu mau ngapain lagi ya? Ambil Quran lagi. Sudah itu mau ngapain lagi ya? Doa lagi. Pokoknya kalau bisa usahakan TV itu dulu lah. Ada schedule yang kuat di bulan Ramadan ini. Orang yang bertakwa itu begitu Bu. Ciri orang yang bertakwa itu hidupnya waktunya itu padat waktunya Bu. Jadi kalau banyak orang yang masih santai-santai, tidurannya yang banyak ya, tidurannya yang banyak. Ibadahnya bulan puasa tidur termasuk tidak. Tapi kok tidurnya bablas? Itu bukan orang bertakwa. Kita mau jadi orang bertakwa kan ya Bu ya. Kenapa di bulan Ramadan itu kita ngaji tiap hari? Supaya kuat Bu. Pijakannya kuat. Karena kalau ilmunya lemah, nanti dalam beramal juga lemah. Tapi kalau ilmunya kuat, maka ibadahnya juga akan kuat. Karena dia tahu apa yang dia harus lakukan. Ilmu itu kan sama dengan, masih ingat persamaan ilmu apa dengan? Iman, keyakinan. Jadi kalau ilmunya tinggi, kuat, maka keyakinan, keimanannya juga akan kuat. Kalau keimanannya kuat, dia akan menjadi pendorong, bensin buat bergerak. Begitu Bu. Itu rumus hidup. Ilmunya kuat, ilmunya banyak, ilmunya mumpuni, punya pengetahuannya, maka imannya juga akan kuat. Kalau imannya kuat, dia akan menjadi pendorong dalam beramal soleh, beribadah kepada Allah, dan dia beramal di dalam kehidupannya. Hubungannya dengan manusia juga akan baik. Begitu ya Bu ya. Itu Mama Dimas, pertanyaannya sedikit, jawabannya luar biasa panjang banget ya Bu ya.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang kelanjutan apa penyebab kegagalan di bulan Ramadan. Supaya kita nggak gagal tuh bagaimana gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang saya sayangi, yang insya Allah Allah muliakan, yang pada kesempatan pagi hari ini mari kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian bersalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kekasih kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak gagal di bulan Ramadan ini, bulan yang membawa kemuliaan buat kita, bulan yang akan kalau kita sukses, bulan yang akan menentukan keberhasilan kita di 11 bulan yang akan datang. Bulan ini bulan yang akan membawa kepada keluarga kita dari tadinya keterpurukan menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, anugerah, kesuksesan. Kok bisa bulan Ramadan bisa seperti itu? Bisa, Bu. Kalau orang sukses di bulan Ramadan ini, yakin keluarganya juga akan makin lebih baik. Diri kita akan lebih optimis, merasa hidup ini penuh dengan makna, bukan dipenuhi dengan kayaknya kegelapan ya Bu ya, penuh dengan kesusahan. Yang harus dikhawatirkan di dalam hidup ini bukan masalah. Satu Bu ya, catat. Yang harus dikhawatirkan dalam kehidupan ini bukan masalah, tetapi yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan ini adalah sumber masalah. Sumber masalah itu adalah datang dari diri kita, datang dari dosa-dosa kita, datang dari dosa kita. Jadi kalau masalah datang tuh nggak usah khawatir, karena setiap manusia akan dihadirkan masalah oleh Allah. Yang jadi mimpi buruk dalam kehidupan kita adalah sumber masalah itu. Siapakah yang mendatangkan sumber masalah itu? Diri kita sendiri, dosa-dosa kita. Kenapa itu jadi masalah dosa-dosa kita? Karena Allah kasih 12 bulan, kemudian Allah kasih di dalam 12 bulan itu ada 1 bulan kemuliaan, tapi kita gagal di dalam bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Itu Bu ya. Yang kemarin gak datang, saya sudah menyebutkan bulan Ramadan itu bulan kemuliaan, tamu yang akan membawa oleh-oleh. Tidak pernah dia bawa tangan kosong Bu, bulan Ramadan ini. Tidak pernah bawa tangan kosong Bu bulan ini. Cuma bagaimana kita meraih bawaannya dia itu. Tapi banyak kata Nabi, bukan 1, bukan 2, ribuan, jutaan orang yang gagal ketika si tamu yang mulia itu datang menghadapi kita. Salah satunya yang pertama kemarin, kenapa kita gagal tidak membawa kemuliaan di bulan ini? Karena kita tidak bergantung kepada, kita tidak bertawakal kepada Allah. Nabi yang dimaksum saja, para nabi yang dimuliakan, yang disanjung-sanjung oleh Allah saja, kalau dia punya kebutuhan, tangannya menengadah ke atas, semalaman suntuk. Itu Nabi Bu, yang dosa-dosanya
Sekarang kita yang penuh berlumur dosa, pengen hidup bahagia, pengen hidup dibimbing, ditolong sama Allah, setiap ada kebutuhan dicukupkan oleh Allah, tapi kita tidak banyak menengadahkan tangan kita di hadapan Allah di tengah malam, di siang hari, di sore hari, di pagi hari, santai-santai saja. Gimana kita mau sukses di bulan Ramadan? Ini kita beranalogi ya Bu ya. Masya Allah. Pengen kita hidup lebih bahagia, lebih baik, lebih sukses ya Bu ya di setelah Ramadan ini. Nah, jangan sampai gagal di Ramadan ini ya Bu ya. Itu yang kemarin yang pertama bertawakal, selalu berdoa, ya Allah ampuni segala keburukan, kesalahan apa yang saya lakukan. Ya Allah, angkat kebusukan. Saya ini masih ada apa? Sebutin di hadapan Allah Bu, doa. Saya ini kok masih malas ya Allah kalau mau begini. Ya Allah, saya itu masih suka ada ngegedur gitu, sebel kalau lihat saudara punya ini, punya itu. Ya Allah, angkat sifat-sifat seperti ini ya Allah. Ibu doa sama Allah. Ya Allah, kenapa saya masih malas untuk bangun tengah malam ya Allah? Saya bangun terpaksa karena saya harus nyiapin sahuran. Ke Allahnya nggak ada, malah atau ke Allahnya sedikit. Minta Bu ditolong sama Allah. Ya Allah, kenapa ya saya itu kalau ngaji itu masih terpaksa datang ke kajian itu. Ya Allah, pengen saya itu merasa bahagia, merasa senang. Karena orang yang akan dijamin masuk surga dan orang yang akan diampuni oleh Allah kalau di bulan Ramadan itu senang dia melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan, senang, bukan kepaksa. Ini karena dipanggil atau disamper sama tetangga baru datang ke pengajian. Kalau enggak belum senang. Jadi kalau belum senang Bu, jadi kan kata Nabi apa? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, orang yang melakukan puasa, menahan lapar, haus, menahan hawa nafsu, atau orang yang sholat di tengah malam, atau orang yang baca Quran dengan rasa senang, atau orang yang mengikuti kajian dengan rasa senang, atau orang yang bersedekah, menyiapkan makan buat masjid, buat musola, buat anak-anak, buat siapa saja dengan rasa senang, bukan karena Pak RT yang nentuin, bukan karena pengurus yang nentuin. Nanti bulan Ramadan nih pasti dia lagi dinentuin nih, gua tuh hari apa nih, 10 hari apa 20 hari dapatnya. Enak aja, tapi nggak enak kalau saya nggak ngasih, itu nggak dapat Bu Ramadan, gagal ya. Mudah-mudahan yang niatnya belum lurus nih kan biasanya di masyarakat itu suka ada yang nentuin ya Bu ya, panitia atau DKM lah. Bu-ibu nanti atau bapak-bapak 10 hari itu gang sebelah sini ngasih makan, 10 hari kedua gang sebelah sana, 10 hari gang sebelah sana. Ibu kalau masih ada ngedumel dikit-dikit, nah, coba sekarang timbulkan rasa senang, rasa bahagia, rasa antusias di Ramadan ini. Ini yang akan dapat kata Nabi. Siapa yang gagal? Yang gak senang. Dia ngerjain sih Bu, tapi gak senang. Kata Nabi, orang yang akan sukses di Ramadan itu orang yang bahagia, yang senang Bu. Senang ke kajiannya, senang baca Qur'annya, senang terawihnya. Senang apa lagi? Senang ketika ngasih makanan takjil, makanan besar, makanan bukaan puasa ke masjid atau ke musola. Harus senang Bu. Kalau belum nama kita kesingsal gitu, nggak dicantumin, buru-buru Ibu datang ke panitia, kok saya nggak dicantumin, saya pengen yang lain 2 kali, saya 5 kali, begitu Bu. Itu kelihatan senangnya itu. Sesuai dengan porsi kita ya. Nah itu. Jadi yang kemarin kebergantungan, kemudian selanjutnya nih ya, ada punya schedule, punya agenda di Ramadan ini Bu.
Target. Kalau target kajian saya harus setiap hari. Jangan begini, saya target kajiannya 2 hari sekali. Nah, sehari lagi buat masak, buat belanja, buat nyiapin ini, buat nyiapin ini, buat usaha, buat ini. Kemudian ngaji lagi 2 hari lagi. Nggak penuh itu targetnya. Target tuh harus, atau target baca Quran, Bu. Target baca Quran. Saya sehari minimal ya, selain di sini. Yang di sini jangan dihitung, Bu. Minimal 1 juz. Gimana caranya? Pokoknya setiap habis sholat 2 lembar. Kita sholat sehari semalam berapa? 5 kali. 2 kali 5? 10 lembar. 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar kan, Bu? 20 halaman ya. 10 lembar itu 20 halaman. Itu minimal, Ibu. Setiap habis sholat, biasanya kan kalau bukan bulan Ramadan kita nggak baca Quran ya. Setiap habis sholat paling sekali-kali aja, habis maghrib atau habis isya gitu. Sekarang habis subuh berapa lembar? Minimal 2 lembar. Habis zuhur nih pulang dari sini kita sholat, baca lagi minimal 2 lembar. Habis asar minimal 2 lembar. Habis maghrib minimal. Habis maghrib tuh harus ada schedule juga, Bu. Kalau enggak bablas nanti. Tapi kalau ada yang ketinggalan harus diganti di waktu yang lain. Contoh isya. Habis taraweh kan banyak waktu tuh, Bu ya. Kalau habis maghrib enggak sempet, harus dikodo. Begitu, Bu. Harus punya agen. Kita itu 2 lembar minimal. Mungkin ada yang 4 lembar. Berarti 1 bulan berarti 2 kali hatam ya. Karena 1 harinya 2 juz. Coba Ibu. Kalau sekaligus pasti Ibu keberatan kalau tidak biasa baca Quran. Sebelum Ramadannya dia tidak biasa. Seperti sehari itu 1 juz ya, paling 2-3 lembar lah ya. Maka supaya terkejar ini agenda target, diusahakan setiap habis sholat itu wajib. Wajib bukan fardu, wajib ya. Kalau fardu itu seperti sholat. Wajib ya, Bu ya. Jadi harus punya agenda. Ibu, jangan, kita ini pendosa ya, Bu ya. Kita ini nggak biasa menghatamkan Quran. Kita nggak biasa menghatamkan Quran sehari satu Quran. Rasulullah, Bu, di bulan Ramadan beda dengan bulan biasa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yalqahu kulla lailatin yudarisuhul Quran. Malaikat Jibril datang setiap malam kepada Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran. Setiap malam, Bu, malaikat Jibril. Kenapa saya punya terinspirasi kita ngaji kajian tiap hari? Rasulullah tiap hari, Bu, belajarnya. Itu Rasulullah yang sudah dimaksum, diampuni dosanya. Kalau sholat dia sampai bengkak berjuz-juz. Itu Rasulullah. Kenapa kita yang banyak pendosa? Kalau sholat pun tidak berjuz-juz, juz 30 juga, kadang lupa, kadang ingat. Ya triple full aja yang banyak kan. Kenapa kita enggak memprioritaskan untuk belajar kajian ilmu tiap hari? Rasulullah tiap hari di bulan Ramadan belajar sama malaikat Jibril. Sahabat-sahabat Rasulullah, saya membaca itu Abul Aswad Ad-Dauli, Bu. Abul Aswad Ad-Dauli yang menciptakan patah, kasroh, domah. Dulu kan gundul semua ini Quran, Bu. Di beliau ini punya jasa yang luar biasa, menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali, Bu. 3 hari sekali hatamin Quran. Utsman bin Affan setiap malam dia menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Setiap malam dipakai bacaannya untuk sholat, sekalian sholat semalaman. Masya Allah. Ibu, sekarang saya tanya, Utsman bin Affan itu orang kaya, orang miskin? Orang kaya. Umar bin Khattab menghatamkan Al-Quran, orang kaya, orang miskin? Kita, nah, jangan cari modus. Dia kan, nah gitu kan, dia kan waktunya banyak. Saya itu ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini.
Orang kaya, kalau orang kaya secara logika kita, itu perusahaannya sedikit apa banyak, Bu? Banyak perusahaan kurmanya, Bu. Perusahaan dagangnya dan sebagainya. Itu dia tiap hari bergelut dalam bidang bisnis, dalam bidang pertanian kurma waktu itu gandum dan sebagainya. Tapi dia mampu untuk menghatamkan Al-Quran sehari sekali, Bu. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, belum lagi Abu Aswad Ad-Dauli, dia 3 hari. Semakin ke sana, emang keimanan seseorang makin apalagi kita. Maka kita harus punya schedule, Bu, bukan satu hari hatam, Bu, kita itu minimal satu juz ya, 1 bulan hatam, benar Ibu. Ibu siap habis sholat minimal 2 halaman. Itu dapat, Bu, 1 juz. Kenapa? Karena kata para ulama, untuk model kita kalau nggak dicicil nggak dapat, nggak bisa, Bu. Target itu nggak bakalan tercapai kalau kita nggak nyicil. Itu model kita. Nah, kalau yang lagi dalam keadaan haid gimana? Berzikir. Gantinya. Nah, gantinya berzikir. Baca yang ditahlil itu kan bacaan zikir, Bu. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian baca An-Nas. Kemudian yang saya ajarkan pagi sore, huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaib, itu sampai terakhir ayat yang ketiga surat Al-Hasr dari 22, 23, 24 itu dibaca. Ibu banyak hafalan aja ketika kalau lagi datang haid, datang bulan, baca istighfar, baca tasbih, baca tahlil. Jangan kosong dari zikir kepada Allah. Walaupun kita perempuan, ada datang bulan, gitu ya, Bu. Jadi harus ada schedule. Pertama, kenapa saya bilang Al-Quran? Karena ikonnya Ramadan adalah Al-Quran. Karena Quran diturunkan pada bulan ini. Dan kita mencontoh Rasulullah, Bu. Rasulullah itu ketika Ramadan tiap malam. Kemudian di Ramadan itu, Ibu, ada namanya infak sedekah. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, Rasulullah itu ana ajwadun nas. Aku ini paling dermawan terhadap manusia. Sampai-sampai katanya beliau ini kedermawanannya itu seperti angin yang bergelombang masuk ke dalam satu ruangan tuh berhembusnya luar biasa kencengnya, gitu. Kalau angin kan biasanya sepoi-sepoi, tapi di bulan Ramadan diibaratkan analogi angin kepada Rasulullah karena saking dermawannya itu orang itu merasakan seluruhnya kedermawanan beliau. Beliau tuh bukan orang miskin, Bu. Rasulullah dapat uang dari dapat uang rampasan perang. Beliau paling terbesar 25%. Kalau rampasan itu dapatnya 100 miliar, 25% berapa? 25 miliar. Kalau 100 miliar, berarti beliau dapatnya 25 miliar. Kemana itu duit, Bu? Ketika perang Badar menang, itu kan di bulan Ramadan. Kemana tuh duit, Bu? Semuanya dibagiin kepada masyarakat. Rasulullah itu paling dermawan, Ibu. Tidak pernah ada disisain. Tapi kita kan bukan Rasul, bukan Nabi. Tidak bisa, tidak ada yang disisain. Ada lah ya gitu. Nah ini Nabi, maksudnya apa saya mencontohkan Rasulullah. Di bulan Ramadan itu kita harus punya target. Sehari berapa yang harus keluar dari dompet kita buat sedekah. Karena kalau kita tidak punya target, bablas nanti kita gagal di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak mengkaji Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah. Empati dan simpati kita kepada sesama kita diwujudkan dengan bentuk sedekah. Jadi Ibu nih ada edaran sedekah nih ya. Minimal kita harus punya nilai terendah.
Mungkin sebelumnya 2.000, mungkin sebelumnya 5.000, naikin Bu, berapa kali lipat. Itu harus ditanamkan di dalam hati kita, jiwa kita. Ramadan saya harus sekian. Karena kalau enggak kita akan dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Kita harus punya target. Jangan gini juga, dihitung-hitungnya kalau sebulan banyak juga ya. Itu nafsu Bu. Tapi harus dilawan. Saya ke masjid harus setiap sholat sekian. Saya ke musola setiap kajian harus sekian. Pokoknya dalam sehari harus keluar minimal tergantung kemampuan. Saya minimal 20.000. Biasanya enggak, biasanya paling 5.000. Sekarang minimal 20.000 atau minimal 50.000. Kalau ibu kebetulan enggak ngaji di musola atau enggak masuk ke masjid karena datang bulan atau lagi pergi kemana, ya Allah saya belum ngasih uang ini, belum sedekah nih. Di jalan ada orang ngamen, bagi. Pokoknya budget saya sekian harus keluar. Begitu. Itu pasti akan sukses Bu Ramadannya. Dari cara berinfaknya begitu pasti sukses. Tapi kalau nanti aja lah terserah, kalau lagi saya infak ya saya tetap infak sih, tapi nggak punya target, pasti kalah itu. Kenapa? Rasulullah aja pegang target. Rasulullah, apalagi kita harus lebih kuat targetnya. Yang ketiga, schedule-nya di bidang apa? Di bidang ibadah. Nah, Rasulullah itu Bu, kenapa ada namanya 10 hari terakhir namanya apa Bu? Pekerjaan ibadahnya iktikaf. Kenapa Rasulullah ada iktikaf? Kata para ulama begini Bu, Rasulullah itu pernah tidak melakukan iktikaf. Zaman dulu kan zaman perang, Badar aja di Ramadan ya waktu dilakukan. Ketika Rasulullah ketinggalan untuk iktikaf, beliau qadha Bu di bulan Syawal. Pernah dengar gak? Kita pernah ketinggalan iktikaf gak Bu? Pernah dikodok gak? Enggak pernah. Kenapa Rasulullah mengkodok iktikafnya? Karena ada target yang harus beliau kejar. Dan ketika target itu tidak tercapai, beliau ganti di bulan yang lain. Masya Allah. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kita umat yang lemah ini. Rasulullah itu udah kuat. Kamu tuh harus punya target. Jangan ya pokoknya santai aja lah, biasa aja gitu. Gak bisa begitu Bu. Gak bakalan jadi pemenang kalau begitu. Kita gak bakalan mendapatkan olimpiade takwa kalau ngasal, gak punya schedule. Nah lanjut ya Bu ya. Jadi kalau kita bangun nih, sekarang punya target lah Ibu, bangun jam berapa? Minimal. Siapkan jam hidup dan jam yang nyipak gitu ya. Bilang-bilang ke suami, bilang-bilang ke anak, bangunin mama ya jam 2. Nah gitu. Kita udah nyiapin jam nih alarm Bu, jam 2 udah dinyalain. Kadang-kadang kita ketiduran ya. Tapi kalau seandainya kita punya niat, punya target Bu, kalau punya target berarti sudah ada keinginan yang kuat di dalam hati. Keinginan kuat itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah, kita akan dibangunkan. Tapi kalau nggak ada target, ya saya makan biasa bangun jam 4, nah sekarang kan jam 3 lah, ada dah waktu buat tahajud. Nonsen Bu, nggak dapat itu, pasti sering keteter. Tapi kita kalau punya schedule, punya target, saya harus bangun jam 2, pasti nanti Allah akan bantu. Telat-telatnya kan 2:30 ya, kan kita harus mandi dulu, harus bebersih dulu. Kita mau menghadap Allah tuh jangan bau iler Bu, jangan acak-acakan lah gitu ya. Kalau guru saya mah Bu, setiap mau sholat bajunya yang terindah, Masya Allah, yang terindah dikeluarin, ini buat tahajud saya, buat sholat saya. Kemudian apa yang dilakukan, yang pokoknya ketika mau menghadap Allah itu ada ruh di dalam kolbu dia.
seakan-akan mau berkomunikasi dengan Allah, dengan Sang Pecinta gitu. Dia pakai baju yang terindah, dia pakai minyak wangi. Nah, itu kebiasaannya. Saya dilalah Bu ya, lucu deh banget. Saya tuh kalau mau Ramadan minyak wangi saya suka habis. Itu artinya Allah menginginkan punya minyak wangi yang baru. Nambah lagi. Iya. Saya sama suami ini masih ada minyak wangi, suami masih banyak. Kok minyak wangi saya sudah habis ya nih? Karena setiap waktu kita pakai, setiap waktu sholat kita pakai minyak ya buat wangi. Kenapa? Supaya hadir rasa. Rasa untuk apa? Supaya ada rasa ruh bahwa kita sedang berbincang-bincang, berkalam-kalam dengan Sang Pecinta kita. Kalau kita sholat nggak ada persiapan bajunya gimana, nggak ada minyak wanginya, nggak ada nyisirnya, nggak ada apa, itu Bu hambar kita ibadahnya. Yakin aja hambar itu Bu. Langsung deh wudhu, sholat kita pakai mau kena. Masya Allah. Di mana itu kita ada rasa ya. Orang katanya analoginya kalau kita mau ketemu presiden aja pakai baju yang terindah, pakai minyak wangi, kadang-kadang gimana cara ngomongnya? Ini mau sholat ya Allah, bajunya bau apek. Udah gitu mau cara sholatnya gimana? Nggak ada kita belajar seperti itu ya. Padahal dia yang akan kita hadapi ini kedudukannya lebih hebat dan lebih mulia, lebih tinggi, lebih bisa membantu daripada presiden. Presiden punya keterbatasan kemampuan, punya keterbatasan kekuatan, tapi yang akan kita hadapi sosok yang tidak punya keterbatasan. Coba Ibu, hadirkan itu, rasa itu penting Bu. Di bulan Ramadan itu tingkatkan rasa kita kepada Allah ya. Yang ketiga, apa yang membuat seseorang gagal di bulan Ramadan? Yang ketiga, lupa memperhatikan masalah hati. Lupa memperhatikan masalah hati. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man soma ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang beriman, saya ulang-ulang Bu ya, mudah-mudahan Ibu sampai hafal ini. Jangan sampai hafalnya nanti pada malam ke-30 Ramadan. Udah telat Bu, ini mumpung masih kedua ya. Oh iya ya itu maksudnya ya. Udahlah ya lewat Ramadannya. Gagal deh kita. Maksudnya apa? Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keyakinan. Nah kita yakin nih dari Allah. Kita yakin keutamaan-keutamaannya. Kita yakin apa yang akan didapatkan di Ramadan ini. Wahtisaban. Dan kita kalau kata para ulama, ihtisab itu merasa senang. Saya sudah ungkapkannya tadi di awal. Merasa senang. Senang dengan apa? Dengan pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau saya banyak bersedekah, saya akan dapat ini dari Allah. Nggak apa-apa seperti itu Bu, model keinginan-keinginan kita. Oh, kalau saya baca Al-Quran, kalau di bulan-bulan yang lain satu huruf akan diganti dengan satu pahala. Tapi kalau di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asru amsalihha. Barang siapa membaca Al-Quran di bulan Ramadan satu huruf, maka akan digandakan jadi 10 huruf sampai 700 kali lipat huruf. Bayangin Bu kalau di Ramadan. Tapi beda kalau di bukan bulan Ramadan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Begitu kan? Kalau di luar Roma, nih mumpung lagi dilipat gandakan banyak-banyakin gitu, maka kita senang, kita bahagia. Ya Allah, aku mau baca Quran kan di bulan ini, wah gitu. Ada rasa pengharapan pahalanya dilipat gandakan, dibanyakin. Senyumnya kita, sedekahnya kita, istighfarnya kita, semua amal-amal soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka menghadapi saum Ramadan ini kita penuh dengan rasa senang. Ini kebalik Bu. Baru jam 2. Kapan ya ini yang azan ya maghrib? Aduh baru jam 2. Masih lama banget ya, berapa jam lagi sih?
Diliatin aja jam, kayaknya lama banget sih. Ini tandanya orang senang apa orang nggak senang? Kagak senang. Kalau orang senang, ya Allah, alhamdulillah bisa puasa ya Allah. Nanti aku masuk insya Allah di surga yang ada pintunya namanya pintu Rayyan, pintu kemuliaan. Di dalamnya itu luar biasa, ada aliran sungai, ada segala macam yang tidak didapatkan oleh orang yang senang ketika dia melakukan puasa. Jadi artinya ada orang nggak dapat pintu Rayyan kalau dia bukan nggak puasa Bu, nggak senang, terpaksa dia puasa. Ada nggak orang yang terpaksa Bu? Banyak. Aduh, aku jadi nggak makan lontong sayur nih sebulan. Karedok. Aduh, biasanya siang-siang makan bakso Pak Solihin, makan bakso Titoti gitu kan. Aduh, Ramadan ini jadi nggak makan. Gitu. Kenapa? Itu kan anak-anak ya. Iya, kalau kita udah ibu-ibu begini, malaikat Israel kan udah ngintip-ngintip Bu sama kita. Jangan lagi ke sana ininya, penilaiannya, ukurannya gitu. Jadi kalau orang, apalagi kalau malam nih, kata Rasulullah ada lagi di kalimat selanjutnya dari man shoma Ramadana wa man qama Ramadana imanan wahtisaban. Ada orang ketika Ramadan dia merasa senang, merasa bahagia. Ya Allah, nanti kan ada tarawih ya. Masya Allah, senang banget Bu. Nanti ada tahajudnya, nanti ada bangunnya, sahurnya juga berkah Bu. Ya Allah, senang banget. Jalanlah kita ke musola. Tiba-tiba yang jadi imam baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Alhamdulillah ya Allah, ini surat favorit saya. Tapi kalau sebaliknya Ar-Rahman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ini salah milih musola nih. Padahal si imamnya cuma baca 3 ayat. Allamal Quran. Udah gitu Allah. Dia udah menghujat duluan tuh sama imam. Nah, itu yang gagal di bulan Ramadan Bu. Atau dia datang ke masjid bukan itu, tapi surat pendeknya An-Naba, Al-A'la, kemudian Al-Mutaffifin. Di musola sebelah sana mah Al-Ikhlas, bukan musola Al-Ikhlas ya, bacanya kulhu gitu maksudnya. Kenapa saya ini salah lagi nih milih musola ini, gagal Bu, ini nggak dapat bulan Ramadan. Kenapa? Kata Nabi, man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Ihtisab itu artinya mengharapkan pahala. Orang yang mengharapkan pahala pasti senang ketika bawaannya bulan Ramadan. Kemudian kan ada di dalam Al-Quran dikatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, itu keutamaan Allah. Itu mereka itu merasa gembira dengan apa yang dihadirkan oleh Allah. Gembira Bu. Banyak kalau kita nih belum ada niatnya, belum lurus, belum gembira, belum senang gitu. Mulai sekarang coba kita tanamkan rasa gembira itu. Maaf saja satu lagi. Kalau umpamanya kita mau niat sholat tarawih, tapi lihat fasilitas yang ada di tempat tersebut kayak AC atau kipas gitu, kira-kira menghalangi niat nggak tuh? Jangan sampai menghalangi niat Ibu. Karena masjid yang ber-AC itu 1001. Masa kita mau cari masjid yang AC dulu? Keburu kehabisan tarawihnya jamaahnya. Iya, rata-rata kan kipas angin ya Bu ya. Di musola Nubala juga kipas angin Bu. Di sini juga ada tiap malam tarawih. Karena belum rame. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa yang ngisi di sini. Masyarakat jarang-jarang gitu. Karena emang di sini malah kebanyakannya komunitasnya mahasiswa. Beda kalau dengan di Sedap Malam ya. Itu campur-campur baur ya, mahasiswa juga banyak tapi lebih banyak penduduknya ya. Kalau di sini lebih banyak mahasiswanya Bu. Penduduknya bisa kehitung Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kayaknya. Bayangin 8 rumah yang penduduknya. Selebihnya mungkin kalau dihitung tuh ribuan mahasiswanya. Karena yang punya kos-kosan kan tingkat isinya berapa tuh satu kos-kosan. Sekarang libur kan. Nah itu.
Jadi itu ya Bu. Jadi kalau mau cari yang adem-adem, yang enak-enak, susah 1001. Jadi yang ada aja lah, yang dekat, yang mudah. Yang penting hatinya mau belajar. Ya kalau udah seneng Bu, kalau udah seneng itu nggak mesti harus ber-AC. Kipas angin pun dia merasa nyaman. Tapi kalau nggak senang, walaupun ber-AC, nah, pasti akan ngedumel. Iya lama amat sih, satu malam di 1 juz, padahal ber-AC Bu. Tuh di BI kan ber-AC Bu. Saya ada 1 2 yang saya tahu masjid-masjid ber-AC, tapi itu jarang sekali. Rata-rata kipas angin ya. Jangan jadi halangan itu. Yang selanjutnya, orang yang gagal di bulan Ramadan itu karena dia tidak banyak beristighfar, tidak banyak bertaubat kepada Allah. Sehingga ketika dia beribadah, dia merasa berat. Hari pertama sudah ribut dengan tetangga. Kemarin saya pernah nyinggung ya. Kemudian gara-gara ribut, ibu sholatnya merasa seneng nggak? Kalau kita ribut nih, ada berselisih dengan orang, mau sama suami, mau sama anak, itu dalam sholatnya tenang apa gelisah, galau dan sebagainya? Gelisah. Kenapa? Karena yang dibawa dosa ketika kita beribadah kepada Allah. Ketika kita terawih baru 2 rakaat, aduh pegel-pegel ya hari pertama, wajar sih kata sebelahnya. Wajar sih ya kita hari pertama adaptasi. Itu apa yang membuat kita pegel, kita capek, kita lelah? Itu bukan karena hari pertama, bukan karena detox. Kan katanya hari pertama itu lagi detox ya. Bukan Bu, bukan karena wajar lah hari pertama, bukan Bu. Karena dosa. Dosa yang membebani diri kita. Kalau orang nih lagi sholat bawa gembolan, lagi sholat di gembol di sini Bu, 2 gembolan. Itu sholatnya sanggup nggak Bu? Dia sampai sekian puluh rakaat. Kalaupun dia sanggup, penuh dengan beban, penuh dengan ya Allah kok berat banget ya, nah gitu. Berarti dosa yang membebani dia. Kalau dia tidak banyak beristighfar, pasti itu gagal di Ramadan Bu. Ngedumel Bu, sholatnya juga ngedumel. Nanti lihat imam agak telat dikit, lama dikit, apalagi ada ceramahnya, waduh ini mah alamat ini mah bisa jam 9 selesai. Udah deh, apa yang membuat dia ngedumel? Dosa. Itu berat. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Insyirah? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Berat tuh masalah menghadapi umat, tapi aku lapangkan, aku mudahkan, aku ringankan, kata Allah. Allazi angqadha zohrok. Kenapa? Karena dosa-dosamu aku angkat, kata Allah. Apa yang membuat ringan para nabi menghadapi umatnya yang begitu berat? Dosa Bu diangkat oleh Allah. Jadi jangan cari pembelaan modus. Saya itu ngurus anak saya yang sakit, saya ngurus suami saya yang sakit. Enggak, bukan itu. Jadi yang membuat hidup ini bermasalah bukan masalahnya, tapi sumber masalah adalah dosa. Kenapa itu jadi sumber masalah? Karena dosa nggak diangkat, karena kita tidak banyak istighfar, karena kita tidak banyak bertaubat kepada Allah. Saya sama anak saya begini. Bukan masalah anak yang membuat kita berat. Atau kenapa ada masalah menghampiri kita? Wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min syai'atin famin nafsik. Bisa dipahami Bu? Gak tahu bila artinya apa itu. Cari di Google ya Bu ya, surat keberapa, ayat keberapa. Sesuatu yang menimpa kita keburukan. Kok saya jadi lemah, kok saya jadi loyo, kok saya jadi malas. Kenapa anak saya begini, kenapa suami saya begini, kenapa segala macam. Datangnya dari diri kita. Wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Sekarang di Ramadan coba kita banyak berkaca.
Kalau yang baik itu datangnya dari Allah, Bu. Kalau yang buruk datangnya dari diri kita. Maka ketika keburukan-keburukan itu datang silih berganti kepada diri kita, coba kita banyak beristighfar kepada Allah. Jadi benar bahwa yang jadi masalah itu bukan masalah itu, tapi sumber masalah itu. Sumber masalah adalah dosa. Ya, kalau masih berat tarawihnya, masih berat nih tahajudnya, masih berat baca Qur'annya, coba ibu banyakin man lazimal istighfar, barang siapa yang terus lazim itu Bu, bukan 100 200, bukan. Lazim itu terus-terusan, maka Allah akan memberi jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Min hammin paroja, min doikin makhroja. Pokoknya setiap masalah yang datang kepada diri kita itu dosa, maka banyak-banyak ya lazimul istighfar. Lazim itu terus-terusan Bu. Pulang dari sini istighfar, terus astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian habis sholat, sambil duduk, sambil berbaring, terus istighfar terus-terusan. Insya Allah ibu dikasih kekuatan buat baca Quran, buat sholat tahajud, buat istighfar, buat melapangkan dada hati, dan enak gitu di bawah Ramadan ini. Nggak banyak masalah. Kemudian yang kelima, kenapa seseorang banyak yang gagal di bulan Ramadan? Nggak berani memprioritaskan amal akhirat. Dia lebih mementingkan, mengedepankan amal dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya, dalam surat Al-A'la ya Bu ya. Jadi orang-orang itu senangnya apa? Saya kan biasanya cari modus pembenaran. Emang ada justifikasinya, benar gitu secara hakiki ya. Tapi suka cari pembenaran Bu. Kita mencari rizki juga kan kebutuhan, suka begitu. Apalagi kita punya tanggungan, suami pas-pasan gitu ya. Emang nggak boleh cari rizki, cari tambahan gitu ya? Boleh, siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang. Cuma kita suka berlebih-lebihan di situ. Sehingga harusnya ada waktu untuk baca Quran. Sebentar deh, capek. Habis bikin kue lebaran, ada pesanan. Capek kita jualan buat orang bukaan puasa, sehingga nggak ada waktu untuk baca Quran, sehingga nggak ada waktu untuk sholat malam, sehingga nggak ada waktu untuk ikut kajian. Nggak begitu kan Bu? Kalau kita mementingkan akhirat, pasti ada waktu untuk itu. Ya Bu Arab, saya bukan nyindir Bu Arab yang biasa pesanan kue, enggak. Ada waktu untuk akhirat, justru harus lebih banyak. Enggak 1 bulan lah Bu, enggak lama ya. Kita berlomba di situ. Kemudian yang terakhir, kata para ulama, kita ini kenapa banyak yang gagal di bulan Ramadan? Karena merasa hidup kita ini akan terus tidak akan bahwa kita merasa bahwa kita ini akan diberikan kesempatan oleh Allah di Ramadan yang akan datang. Biasa aja, jadi nggak ngoyo buat baca Quran, nggak ngoyo buat ibadah, nggak ngoyo buat bersedekah, nggak ngoyo buat ini apa. Nanti juga Ramadan yang akan datang kita masih ada kesempatan. Padahal kata para ulama ya Bu ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkannya dari amalan sholat. Sholatlah kalian seperti sholat itu sholat yang terakhir kalian. Di situ ulama mengatakan sholat aja yang wajib, yang paling dekat koneksinya kita kepada Allah, itu sholat sehari 5 yang terus-terusan. Ini cuma setahun sekali kita Bu Ramadan. Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir ya Allah. Ada Bu tetangga contohnya. Dulu saya pernah ya punya teman tahun kemarin itu, sehari lagi mau Ramadan Bu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dia nggak nyangka kan bakal dipanggil sehari lagi Bu. Banyak orang bukan sehari lagi, malamnya taraweh dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Ketika dipanggil seseorang itu nggak mengenal waktu. Bisa saja ini Ramadan kita terakhir. Biasanya kalau Ramadan terakhir, kalau saya analogikan dengan orang yang divonis sakit oleh dokter ya Bu ya. Ibu, umur ibu 3 bulan lagi. 3 bulan itu apa yang akan kita lakukan Bu? Masya Allah, nggak ada mikir-mikirin buat numpuk duit, nggak ada. Sedekah, sedekah, sedekah. Terus kalau di waktu yang kosong dia buru-buru ambil wudhu, dia sholat, dia ngaji, dia pegang tasbih. Kalau dia merasa punya dosa dengan orang, dia akan minta maaf. Semuanya nangis di siang dan malam, dia berusaha untuk maksimal ibadah kepada Allah. Coba kita lakukan di bulan Ramadan ini, seakan-akan Ramadan ini Ramadan terakhir Bu. Harus ada pikiran ke sana. Ih serem Bu bilang. Kadang karena seperti itu. Tapi harus ada Bu, kata para ulama. Ini salah satu membuat kita terdorong untuk beramal soleh di bulan Ramadan dengan penuh maksimal gitu Bu. Iya, tidak santai-santai, banyak leyeh-leyeh, tiduran. Ya kan namanya puasa Bu Vila, wajarlah kalau tiduran. Tiduran boleh, tidak dilarang oleh agama. Nanti besok insya Allah saya akan sebutkan ada 6 pintu-pintu setan yang membuat seseorang itu gagal atau sukses di bulan Ramadan. Ada 6 pintu insya Allah di hari besok ya Bu ya. Semoga Allah memberikan waktunya kepada kita semua, memberikan kekuatan, memberikan ilmunya supaya kita bisa kuat, bisa sukses di bulan Ramadan ini, bukan jadi hamba-hamba yang gagal di bulan Ramadan ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu semua. Sebelum saya tutup, mungkin ada ibu yang mau bertanya, silahkan bisa berkaitan dengan ini atau berkaitan dengan